Kali ini gue pengen ngebahas jajaran mikrofon wireless yang cukup compact dari brand Saramonic. Brand yang gue yakin udah kebanyakan content creator tahu dengan brand mikrofon yang satu ini. Dan sebelum kita mulai, bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang udah gue bilang, gue pengen bahas beberapa jajaran wireless mikrofon dari Saramonic lagi. Brand yang reputasinya sudah sangat baik di mata para content creator di Indonesia. Dan kali ini yang gue coba adalah mikrofon wireless yang cukup compact dan cukup low budget mereka. Jadi ini adalah video yang menurut gue cukup menarik juga buat kalian ikutin. By the way, gue akan kasih note dulu, kalau kalian memang tertarik beli Saramonic ini, pastiin kalian beli dengan garansi resmi PT Denka Pratama Indonesia yang dapat garansi 2 tahun. Biar kalau ada apa-apa ke depannya ya kalian aman gitu, karena kalian ngambil barang resmi, bukan barang BM yang nanti klaim garansinya agak repot gitu ya. Jadi itu pastiin kalian beli yang resmi. Dan yang pertama pengen gue bahas di sini adalah, kalau gue satu genggam susah juga, tapi ini produknya Saramonic Blink 100. Sebuah wireless mikrofon yang menurut gue compact banget. Kalau kita lihat dari bentuknya, sebenarnya dia kotak kan ya. Kotak, dan gua merasa awalnya dari lihat packingnya, gua kira tuh bentuknya ya kayak wireless mikrofon pada umumnya aja gitu, yang kotak-kotak yang banyak kita bahas juga. Tapi ternyata pas gua lihat secara langsung, gua buka dari boxnya, dia kecil banget. Kalau kalian lihatnya dari kamera depan, bukan di biro, kelihatan betapa kecilnya. Biasanya kan wireless mikrofon tuh tingginya mungkin sampai segini kali ya, sampai sekitar ini atau di bawah dikit. Ini bener-bener kecil banget, dan gue suka banget sama Blink 100 ini. Blink 100 ya. Nah, untuk Blink 100 ini dia memang ditujukan sebagai opsi yang cukup budget, wireless mikrofon budget dari Saramonic untuk berbagai penggunaan. Nah, dia sebenarnya ada dua versi. Jadi yang ada di depan gue ini adalah Blink 100 B2 yang membawa 2 transmitter. Jadi kalau kalian pengen yang satu transmitternya, dia juga ada gitu ya. Cek aja link yang kita kasih di deskripsi. Dan kalau yang versi B2 ini dia menggunakan multipurpose output. Jadi dia pakai jack di sini. Jack 3,5 mm, dan kalian langsung dapat kabelnya juga. Ada kabel TRS kalau kalian pengen langsung konekin ke kamera, atau kabel TRRS kalau kalian pengen konekin ke media elektronik, entah handphone, tablet, atau semacamnya yang punya jack 3,5 mm juga. Jadi multi purpose banget. Tapi di samping itu dia juga punya versi lain dengan nama yang ada di kita ini ya. Kalian bisa cek, sebenarnya variannya cukup banyak, tapi di sini gue datang juga Blink 100 B6, dimana ini adalah versi yang membawa 2 transmitter juga, tapi receivernya dia bukan yang pakai jack untuk multipurpose, dia pakai langsung ke port USB Type-C. Dia juga ada yang versi untuk langsung ke Apple Lightning port ya. Cuman di sini yang datang ke kita adalah yang langsung ke USB Type-C. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Di sini akan lebih cocok kalau memang kalian pasang ke device-device ya Android gitu yang udah pakai port Type-C. Tapi kalau kalian di beberapa device-nya masih pakai jack 3,5 mm atau pakainya untuk ke kamera, ya yang versi B2 ini gua rasa akan lebih cocok. Impresi gue buat si Blink 100 ini, menurut gue tadi udah gue mention, dia bener-bener kecil banget. Gue kaget ukurannya bener-bener sekecil ini. Tapi dari build quality sendiri, dia solid. Dia bagus, nggak berasa terlalu enteng, buildnya bagus, potongannya rapih. Dan secara desain juga dia kelihatan profesional. Apalagi dengan emblem Saramonic di depannya, berwarna chrome, itu jadi kelihatan mewah. Jadi dia membawa ciri khas Saramonic gitu, yang kelihatan kalau produk ini kayak produk mewah gitu, kayak produk yang proper. Dan gue suka dengan hal tersebut. Di setiap unitnya dia untuk pengecasan, jadi dia bawa baterai internal, dan untuk pengecasannya dia menggunakan port USB Type-C. Jadi sama dengan casan untuk handphone juga. Dan di sisi lainnya dia ada tombol mute yang nyatu dengan tombol power on juga. Jadi kalau kalian klik sekali, kalau kalian klik sekali doang itu buat nge-mute. Sama ada tombol untuk mengatur volume juga, plus dan minus. Dan kalau tombol volumenya kalian tahan dua-duanya bersamaan, itu bakal ngaktifin mode noise reduction-nya, yang menurut gue
suaranya cukup oke lah. Yang nanti bakal kita tes juga, jadi kalian bisa nilai sendiri. Buat penangkapan suaranya sendiri, dia cuma mengandalkan mikrofon built-in yang ada di sisi atasnya, yang kita juga langsung dapet aksesoris dead cat-nya. By the way, jadi kalau kita pakai outdoor di kondisi angin yang lumayan kencang, dia juga tetap aman gitu. Dan untuk kualitas suaranya, ya silahkan kalian cek aja di pengetesan berikut. Oke, kembali lagi dengan gua di sini, Skavito. Kalau ngetes mic pasti ada gua yang ngetes gitu ya. Dan di sini gua pengen ngetes mic Saramonic, apa lupa namanya. Tapi ya langsung aja di sini gua lagi di pinggir jalan, harusnya kedengaran motor lalu lalang kenceng gitu ya. Dan spesialnya di sini mic ini punya fitur noise reduction, dan gua sendiri belum tahu seperti apa kualitas dari noise reduction ini, jadi langsung aja gua tes ya. Gua coba nyalain nih, mungkin jadi gambaran dulu. Ini tanpa noise reduction, kalau ada motor lalu lalang kayak gini, motor lalu lalang, mobil lalu lalang lagi ya kan, seperti ini. Dan ini gua coba nyalain noise reduction sebentar ya. Kalau dia nyala, dia ada notif warna hijau. Nah ini sekarang noise reduction-nya nyala harusnya ya, karena ada notif warna hijau. Dan mungkin sekarang gua tes, nah motor lalu lalang Mio berisik biasanya gitu ya. Saya Vario motornya gitu. Gua coba untuk jalan ke sana, kualitasnya bagaimana, Wowo? Oke lah ya. Oke, lumayan jauh sih. Gua nggak tahu berapa meter ini. Ya ini udah cukup jauh gua sama Wowo. Dan ini udah lumayan jauh. Ini udah berisik banget ya. Oke, ini udah cukup jauh jaraknya. Sekarang sembari gua jalan balik, noise reduction-nya gua matiin aja. Biru banget ya. Oh, oke, berubah jadi biru. Tapi ya inilah pengetesan dari Saramonic yang gua lupa namanya apa. Mohon maaf, tapi ya ini pengetesannya. Lalu selain Blink 100, gue juga dapat jajaran yang sama, lebih compact lagi bahkan dan lebih budget. Ini adalah Saramonic Go. Dan sama, dia ada beberapa tipe juga. Cuman dia nggak ada yang multipurpose pakai kabel jack ya. Jadi dia pilihannya itu ada yang buat USB Type-C dan juga buat iPhone. Di sini yang gua tes, ini yang buat Lightning portnya iPhone. Ini dijual seharga Rp1.499.000 dengan nama Blink Go D2. Dan kalau kalian mau pakai buat yang Android, di sini dia ada Blink Go U2 yang dijual dengan harga yang lebih budget, cuma Rp1.150.000 aja. Jadi ada perbedaan kasta kayaknya di situ. Tapi dari kedua opsi tetap memang lebih murah dari si Blink 100 tadi gitu. Dan kalian bisa lihat dia memang compact banget juga dengan desain yang lebih memanjang gitu ya dibandingkan tadi bentuknya kotak. Di sini lebih memanjang dan memang lebih cocok untuk kalian yang mungkin pengen anti ribet gitu kan, selap-selip aja di sela-sela baju kalian. Ini menurut gua compact banget gitu dan bisa jadi opsi yang menarik juga. Untuk build quality sendiri juga dia rapih gitu ya, potongan-potongannya bagus, nggak kelihatan kayak brand-brand Cina murah. Di sini bener-bener matang banget desain produknya. Cuman memang rasanya tidak semewah Blink 100. Blink 100 kan dia dengan Saramonic-nya chrome juga itu kelihatan mewah banget, dan finishing depannya tuh diberikan tekstur juga yang membuatnya tuh kelihatan cakep. Di sini simple banget gitu, simple banget, manjang, dan Saramonic-nya ditulis dengan warna putih biasa aja gitu ya. Jadi memang feel-nya agak berbeda, tapi ya balik lagi karena dia lebih budget juga secara harganya. Tapi ya gua nggak ada komplain soal build quality-nya. Dia juga membawa baterai internal, dicas via USB Type-C, aman. Sama dia untuk penggunaan, untuk penangkapan suaranya dia juga cuma menggunakan mic built-in yang ada di sisi atasnya aja gitu. Mic built-innya sebenarnya dia lubangnya cuma satu ya, titik kecil, cuman memang dibikin kayak desain tekstur gitu di sisi atasnya jadi kelihatan profesional. Dan soal kualitas suaranya ya balik lagi kita akan melakukan pengetesan, jadi kalian bisa nilai sendiri. Lalu sayangnya dia mungkin karena harganya lebih murah juga, dia cuma dapat windshield berbentuk busa aja, jadi dia nggak dapat dead cat. Tapi ya untuk beberapa penggunaan dan workflow tertentu mungkin udah terbilang cukup gitu ya. Jadi ya balik lagi kalian yang menyesuaikan juga dengan workflow kalian. Tapi kurang lebih begitu. Dan untuk penggunaan dia plug and play banget juga, karena di receivernya kalian juga tinggal colok aja ke handphone, nyala, dia auto pairing. Kalian tinggal lihat kalau indikatornya sama-sama udah biru, udah connect, kalian tinggal pasang, set,
dan bisa langsung ngomong gitu. Bisa langsung kepake suaranya terekam di dalam handphonenya gitu. Jadi menurut gua bener-bener opsi yang budget banget gitu ya. Kalau kalian pengen elevate produksi kalian, nggak mau spend budget terlalu mahal, menurut gua ini tetap bisa jadi opsi yang menarik juga. Apalagi secara brand, itu punya value tersendiri juga dengan dia adalah brand Saramonic yang reputasinya udah cukup bagus di dunia mikrofon wireless. Oke, jadi sebenarnya tadi gue udah ngetes dan mungkin tidak masuk ke frame. Jadi gue nanya ke Wowo, apakah suaranya aman? Gue lupa bawa kabel ini buat monitoring gitu. Gue bodoh juga nanya ke dia aman apa enggak gitu ya. Dan ini sembari ngetes aja Saramonic yang untuk iPhone, gue lupa namanya apa gitu ya. Cuman ini sembari ngetes aja di pinggir jalan gitu ya. Gue sempat preview tadi untuk suaranya sebenarnya dia cukup bagus gitu ya untuk mic handphone dan jaraknya juga harusnya cukup jauh. Si Wowo nggak dengar apa yang gue omongin karena dia tidak monitoring juga gitu ya. Sebenarnya gue rasa sih bisa monitoring, cuma gue nggak bawa converternya aja gitu. Nah ini motor lalu lalang, kalian bisa nilai. Gue diliatin mulu, sebel banget gue sebenarnya kalau gue syuting diliatin mulu. Orang syuting diliatin mulu. Nah apa sih? Bingung gue anjir. Cuma ya itu, ini pengetesan mic-nya dari si Saramonic. Lupa namanya. Oke, jadi itu sedikit review dan pengetesannya soal kualitas suara. Kalian bisa nilai sendiri gitu ya, karena ya itu adalah hasil suara yang memang direkam. Nggak ada post-processing lagi, nggak ada editing-editing. Jadi kalian denger pakai headset, itu adalah hasil suara yang dihasilkan oleh para mikrofon ini. Dan seperti biasa kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, taruh semuanya di kolom komentar. By the way, gue juga pengen ngasih note, kalau Saramonic di akhir tahun ini lagi jalanin satu campaign dengan nama Geser. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa baca ketentuannya ada di deskripsi. Dimana Saramonic itu lagi bagi-bagi hadiah setiap bulannya sampai akhir tahun nanti. Dan di akhir tahun mereka bahkan bukan dapat hadiah, mereka ngasih hadiah yang cukup luar biasa berupa smartphone, action cam, dan emas. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalau memang kalian udah tertarik buat beli Saramonic ini, ya kenapa enggak, sekalian peruntungan juga gitu ya. Baca ketentuannya ada di deskripsi dan jangan sampai ketinggalan. Pastiin juga kalian beli barang yang resmi dari PT DNK Pratama Indonesia. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya. Gue pengen ngulang lagi soal ngomong kalau ada koreksi saran, tapi itu udah tadi. Jadi ya, itu videonya. Semoga bermanfaat.